Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan sharing latihan soal dan pembahasan tentang evolusi dan asal-usul kehidupan. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Kejadian-kejadian yang terdapat di alam antara lain adalah sebagai berikut. 1. Banyak ditemukan kupu-kupu piston betularia hitam di Inggris setelah revolusi industri. 2. Paruh burung menjadi lebih pendek karena mencari biji di antara bebatuan. 3. Ditemukan lebih banyak belalang hijau di lapangan rumput. 4. Kaki kuda bertambah panjang karena digunakan untuk berlari-lari. Kejadian yang merupakan hasil dari seleksi alam adalah. Untuk menjawab soal nomor 1 ini, kita perlu memahami dua teori evolusi. Yang pertama, teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin, yaitu tentang seleksi alam. Dan yang kedua adalah teori evolusi yang dikemukakan oleh Lamarck, yaitu terkait dengan teori use and disuse. Teori seleksi alam menyatakan bahwa organisme yang cocok dengan lingkungan yang akan adaptif. Sedangkan teori use and disuse menyatakan bahwa organ yang sering digunakan akan tumbuh dan berkembang, sedangkan organ yang tidak digunakan akan rudimenter atau menyusut. Sekarang kita lihat pernyataan pertama. Banyak ditemukan kupu-kupu piston betularia hitam di Inggris setelah revolusi industri. Sebelum revolusi industri, kondisi lingkungan dan pohon-pohon masih cerah, sehingga banyak ditemukan kupu-kupu piston betularia berwarna putih. Kemudian setelah revolusi industri, kupu-kupu piston betularia berwarna hitam yang jumlahnya lebih banyak. Karena setelah revolusi industri, pohon-pohon menjadi lebih gelap, sehingga kupu-kupu hitam bisa berkamuflase sehingga menjadi lebih adaptif. Sehingga untuk pernyataan nomor 1 ini adalah tepat terkait dengan hasil dari seleksi alam. Kemudian pernyataan nomor 2, paruh burung menjadi lebih pendek karena mencari biji di antara batuan. Ini adalah peristiwa adaptasi yang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Lamarck. Kemudian yang ketiga, ditemukan lebih banyak belalang hijau di lapangan rumput. Ini adalah hasil dari seleksi alam. Selanjutnya pernyataan nomor 4, kaki kuda bertambah panjang karena digunakan untuk berlari-lari. Pernyataan nomor 4 ini sesuai dengan teori use and disuse yang dikemukakan oleh Lamarck. Sehingga kejadian yang merupakan hasil dari seleksi alam ditunjukkan oleh nomor 1 dan nomor 3. Dengan demikian, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah B. Soal nomor 2. Revolusi industri di Inggris mengakibatkan pencemaran udara semakin meningkat. Setelah revolusi industri berakhir, pencemaran udara kembali menurun. Pada saat itu, ngengat berwarna gelap lebih mudah terlihat pemangsa daripada ngengat berwarna cerah. Hal tersebut berkebalikan dengan keadaan sebelumnya. Apabila dijelaskan dengan teori yang dikemukakan Darwin, fenomena tersebut merupakan bukti bahwa evolusi kupu-kupu piston betularia telah dipelajari. Piston betularia berwarna putih sebelum revolusi industri berpopulasi lebih banyak, karena dapat berkamuflase pada pohon-pohon berwarna cerah. Namun karena menyebarnya polusi udara setelah revolusi industri di Inggris, banyak ngengat putih yang mati, dan pohon yang digunakan untuk berkamuflase berubah warna menjadi hitam. Hal ini menyebabkan predator dapat memakan ngengat ini. Pada waktu yang sama, ngengat hitam bertambah banyak karena kemampuan mereka untuk bersembunyi di pohon yang gelap. Dengan demikian, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah E. Makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan akan bertahan dan menghasilkan keturunan yang adaptif pula.
Soal nomor 3. Weismann menyilangkan tikus-tikus yang dipotong ekornya dan dihasilkan keturunan tikus yang berekor panjang. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa percobaan yang dilakukan oleh Weismann ini kontradiksi dengan teori yang dikemukakan oleh Lamarck terkait dengan teori use and disuse. Menurut teori yang dikemukakan oleh Lamarck, yaitu use and disuse, menyatakan bahwa organ tubuh yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan organ tubuh yang tidak digunakan akan rudimenter. Organ-organ tubuh yang sering digunakan yang berkembang tadi pada akhirnya akan diwariskan kepada keturunannya. Teori ini tidak sesuai dengan percobaan yang dilakukan oleh Weismann dengan menyilangkan tikus-tikus yang dipotong ekornya. Kenyataan membuktikan bahwa tikus-tikus yang dipotong ekornya ketika dikawinkan, anak dari tikus tersebut tetap berekor panjang. Jadi hal ini dapat menjadi bukti bahwa faktor genotipe tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah C. Soal nomor 4. Hardy dan Weinberg menyatakan kesetimbangan alel dan genotipe dari generasi ke generasi selalu tetap. Hal tersebut berlaku apabila populasi dikatakan dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg dan tidak berevolusi jika 1. Gen A besar, A besar, A besar A kecil, dan A kecil A kecil memiliki viabilitas dan fertilitas yang sama. 2. Tidak terjadi peristiwa mutasi sehingga tidak terjadi perubahan alel. Kalaupun terjadi peristiwa mutasi, maka mutasi berjalan seimbang. Jika gen A besar bermutasi menjadi gen A kecil, maka harus ada gen A kecil yang menjadi gen A besar dalam jumlah yang sama. 3. Tidak ada seleksi, artinya tidak ada gaya dorong selektif pada genotipe yang satu dibandingkan genotipe yang lain. 4. Tidak ada peristiwa migrasi, baik migrasi keluar maupun migrasi masuk. Artinya, populasi tersebut terisolasi dari populasi yang lain, sehingga tidak terjadi perpindahan alel keluar maupun masuk ke dalam populasi. Yang kelima, perkawinan sukses dan acak atau random, atau tidak menurut fenotip dan genotipnya. Dan yang keenam, populasi cukup besar, sehingga perubahan dalam frekuensi alel tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan penjelasan tersebut, Hardy-Weinberg menyatakan keseimbangan alel dan genotipe dari generasi ke generasi selalu tetap. Hal tersebut berlaku apabila A. Perkawinan antar individu terjadi secara acak. Sehingga untuk soal nomor 4 ini kita pilih jawaban yang A. Soal nomor 5. Dalam suatu wilayah yang berpenduduk 100.000 orang, diantaranya terdapat 250 orang menderita albino. Maka jumlah orang yang normal tetapi membawa gen untuk albino diperkirakan berjumlah. Untuk menjawab soal nomor 5 ini, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum Hardy-Weinberg. Rumus hukum Hardy-Weinberg yang pertama adalah frekuensi alel, yaitu A besar ditambah A kecil sama dengan 1. Yang kedua adalah frekuensi genotip, yaitu A besar kuadrat ditambah 2A besar A kecil ditambah A kecil kuadrat sama dengan 1. Kita misalkan di sini A besar adalah pembawa sifat normal, sedangkan A kecil adalah pembawa sifat albino. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa A besar dan A besar A kecil akan menghasilkan fenotip normal, sedangkan A kecil akan menghasilkan fenotip albino. Dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa albino adalah A kecil atau A kecil kuadrat.
Di soal disebutkan bahwa penderita albino adalah 250 orang dari 100.000 orang. Dengan demikian kita menuliskan 250 dibagi 100.000. Sekarang kita akan mencari A kecil. Di sini ada A kecil kuadrat. Kalau kita ingin mencari A kecilnya saja, maka harus diakar. Sehingga A kecil sama dengan akar 250 dibagi 100.000, sama dengan 0,05. Selanjutnya kita akan mencari A besar. Untuk mencari A besar, kita akan menggunakan rumus frekuensi alel, yaitu A besar ditambah A kecil sama dengan 1. A kecilnya tadi sudah diketahui 0,05. Berarti A besarnya adalah 1 dikurangi 0,05 sama dengan 0,95. Selanjutnya kita mencari jumlah orang normal tetapi membawa sifat albino. Artinya orang normal yang bersifat heterozigot. Berarti kalau begitu, orang normal heterozigot genotipenya adalah 2A besar A kecil. Sehingga kita masukkan 2A besar A kecil, yaitu 2 kali 0,95 kali 0,05 kali jumlah orang dalam populasi tersebut, yaitu 100.000. Hasilnya adalah 9.500. Oleh sebab itu, untuk soal nomor 5 ini, kita pilih jawaban yang B. Soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Pohon ceri yang berasal dari Inggris dan Prancis berbuah pada bulan yang berbeda. 2. Kuda bakal steril karena terjadi percampuran genom. 3. Anjing betina bulldog tidak mungkin kawin dengan anjing pudel. 4. Semangka tanpa biji tidak dapat menghasilkan keturunan. 5. Habitat salamander berkaki selaput di pohon dan tanpa selaput di permukaan tanah. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang menunjukkan isolasi yang mencegah terjadinya perkawinan adalah. Berarti di sini kita akan mencari organisme yang tidak akan mungkin melakukan perkawinan. Kita lihat dulu pernyataan pertama, yaitu pohon ceri yang berasal dari Inggris dan Perancis berbuah pada bulan yang berbeda. Karena berbuah pada bulan yang berbeda, tentu saja pohon ceri yang berasal dari Inggris dan Perancis ini menghasilkan alat reproduksi pada waktu yang berbeda pula, sehingga tidak mungkin terjadi perkawinan antara pohon ceri yang berasal dari Inggris dan pohon ceri yang berasal dari Perancis. Oleh sebab itu, pernyataan nomor 1 ini benar. Pernyataan nomor 2, kuda bakal steril karena terjadi percampuran genom. Kuda bakal steril ini adalah hasil perkawinan dari kuda dengan keledai. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa terjadi perkawinan antara kuda dan keledai menghasilkan bagal. Berarti proses perkawinan masih memungkinkan terjadi. Oleh sebab itu, untuk pernyataan nomor 2 tidak boleh kita pilih. Pernyataan nomor 3, anjing betina bulldog tidak mungkin kawin dengan anjing jantan pudel. Hal ini menunjukkan adanya isolasi mekanik, yaitu struktur atau ukuran alat reproduksi antara anjing betina bulldog dengan anjing jantan pudel yang tidak sesuai, sehingga tidak memungkinkan terjadinya proses perkawinan antar kedua jenis anjing tersebut. Oleh sebab itu, pernyataan nomor 3 boleh kita pilih. Selanjutnya pernyataan nomor 4, semangka tanpa biji tidak dapat menghasilkan keturunan. Tentu saja untuk pernyataan nomor 4 ini tidak bisa kita pilih. Kemudian pernyataan nomor 5, habitat salamander berkaki selaput di pohon dan tanpa selaput di permukaan tanah. Karena salamander yang berkaki selaput hidup di pohon, sedangkan yang lainnya hidup di tanah, hal ini tentu saja tidak memungkinkan terjadinya proses perkawinan. Sehingga untuk pernyataan nomor 5 ini bisa kita pilih. Dengan demikian, pernyataan yang menunjukkan isolasi yang mencegah terjadinya perkawinan ditunjukkan oleh nomor 1, 3, dan 5.
Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah B. Soal nomor 7. Ras anjing pudel dan anjing bulldog secara alami tidak melakukan interhibridisasi atau perkawinan. Hambatan ini terjadi karena, kita lihat dulu pilihan yang A, isolasi habitat. Isolasi habitat misalnya terjadi pada Bufo fowleri dengan Bufo americanus. Bufo fowleri akan memilih kawin di air yang tenang, sedangkan Bufo americanus di kubangan-kubangan air hujan. Jadi pilihan jawaban A tidak sesuai. B. Isolasi ekogeografi. Isolasi ekogeografi merupakan peristiwa di mana dua populasi terpisah oleh hambatan fisik, dan mereka dapat menjadi berbeda begitu khusus sesuai dengan lingkungannya. Apabila pada suatu saat kedua populasi tersebut dikumpulkan menjadi satu, keduanya tidak akan mampu saling mengadakan perkawinan. Contoh isolasi ekogeografi adalah tanaman Platanus occidentalis dan Platanus orientalis. Sehingga pilihan jawaban B juga kurang sesuai. C. Isolasi musim. Isolasi musim disebut juga dengan isolasi iklim atau isolasi temporal. Isolasi musim merupakan isolasi akibat perbedaan waktu pematangan gamet. Misalnya, masa berbunga Pinus radiata terjadi pada awal Februari, sedangkan Pinus muricata terjadi pada bulan April, sehingga tidak memungkinkan terjadinya perkawinan. Dengan demikian, pilihan jawaban yang C juga tidak sesuai. D. Isolasi waktu. Isolasi waktu misalnya terjadi pada evolusi kuda. Evolusi kuda tersebut secara urut yaitu dari Eohippus, Mesohippus, Meryhippus, Pliohippus, dan Equus. Jenis-jenis kuda tersebut hidup pada zaman yang berbeda. Oleh sebab itu, antara satu jenis kuda dengan jenis kuda yang lain tidak memungkinkan terjadinya proses perkawinan. Dengan demikian, pilihan jawaban yang D juga tidak sesuai. E. Isolasi mekanik. Isolasi mekanik terjadi karena bentuk morfologi alat kelamin berbeda, sehingga tidak memungkinkan terjadinya perkawinan. Misalnya, bila hewan jantan dari suatu spesies jauh lebih besar ukurannya daripada jenis betina, atau jika alat kelamin yang jantan mempunyai bentuk yang sedemikian rupa sehingga tidak dapat cocok dengan alat kelamin yang betina. Dengan demikian, untuk soal nomor 7 ini, jawaban yang tepat adalah E. Isolasi mekanik. Soal nomor 8. Beberapa ahli melakukan percobaan untuk membuktikan teori asal-usul kehidupan. 1. Anthony van Leeuwenhoek dengan penemuan mikroskop untuk mengamati mikroorganisme dalam rendaman air jerami. 2. Spallanzani membuktikan bahwa mikroorganisme dalam air kaldu tidak terjadi dengan sendirinya. 3. Francisco Redi membuktikan bahwa ulat tidak muncul dari daging yang membusuk tetapi dari telur lalat. 4. Louis Pasteur membuktikan bahwa mikroorganisme pada air kaldu berasal dari mikroorganisme di udara. 5. Stanley Miller membuktikan bahwa senyawa asam amino dapat terbentuk dari CH4, NH3, H2O, dan H2 di luar tubuh organisme. Kesimpulan percobaan yang mendukung teori biogenesis adalah: teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Konsep yang diusung oleh teori biogenesis adalah omne vivum ex ovo, omne vivum ex vivo, dan omne ovum ex vivo. Kita lihat pernyataan pertama. Anthony van Leeuwenhoek dengan penemuan mikroskop untuk mengamati mikroorganisme dalam rendaman jerami. Hal ini membuktikan teori abiogenesis bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Oleh sebab itu, pernyataan nomor 1 kurang tepat. Pernyataan nomor 2, Spallanzani membuktikan bahwa mikroorganisme dalam air kaldu tidak terjadi dengan sendirinya. Dengan demikian,
mikroorganisme berasal dari mikroorganisme sebelumnya. Sehingga untuk pernyataan nomor 2 ini pernyataan yang tepat tentang teori biogenesis. Pernyataan nomor 3, Francisco Redi membuktikan bahwa ulat tidak muncul dari daging yang membusuk, tetapi dari telur lalat. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ulat atau belatung atau disebut larva berasal dari telur, dan telur tersebut berasal dari lalat. Sehingga percobaan yang dilakukan oleh Francisco Redi ini mendukung teori biogenesis. Pernyataan nomor 4, Louis Pasteur membuktikan bahwa mikroorganisme pada air kaldu berasal dari mikroorganisme di udara. Berarti percobaan yang dilakukan Louis Pasteur ini juga mendukung teori biogenesis. Sedangkan pernyataan nomor 5, Stanley Miller membuktikan bahwa senyawa asam amino dapat terbentuk dari CH4, NH3, H2O, dan H2 di luar tubuh organisme. Percobaan yang dilakukan oleh Stanley Miller ini membuktikan teori evolusi kimia atau abiogenesis modern. Dengan demikian, simpulan percobaan yang mendukung teori biogenesis ditunjukkan oleh pernyataan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah C, 3 dan 4. Soal nomor 9. Perhatikan gambar percobaan Francisco Redi berikut ini. Kesimpulan percobaan Francisco Redi tentang asal-usul kehidupan adalah, kita lihat toples dengan kode A. Pada awalnya toples ini diisi dengan daging. Kemudian bagian atasnya dibiarkan terbuka. Setelah daging dibiarkan beberapa hari, daging ini akan membusuk, sehingga baunya akan keluar dari toples. Hal ini akan mengundang datangnya lalat untuk hinggap ke daging tersebut. Setelah lalat datang dan hinggap di daging tersebut, maka lalat akan bertelur. Setelah lalat bertelur, maka telurnya akan menetas menjadi larva. Sehingga pada daging yang diletakkan di toples A ini akan dijumpai belatung atau larva. Kemudian percobaan pada toples B, di sini ada daging yang diletakkan di dalam toples. Kemudian bagian atas dari toples tersebut ditutup dengan kasa. Kasa ini memiliki pori-pori kecil. Setelah dibiarkan beberapa hari, dagingnya akan membusuk dan baunya akan mengundang datangnya lalat. Tetapi lalat tersebut tidak dapat masuk ke dalam toples, sehingga lalat tersebut akan bertelur di bagian kasa. Setelah beberapa hari, telur dari lalat-lalat tersebut akan menetas menjadi larva. Oleh sebab itu, pada bagian atas kasa akan dijumpai keberadaan larva atau belatung. Sedangkan pada percobaan C, di sini ada daging yang diletakkan di dalam toples. Kemudian toplesnya ditutup rapat. Setelah dibiarkan beberapa hari, daging ini akan membusuk, tetapi bau busuknya tidak akan tercium keluar karena toplesnya tertutup rapat, sehingga tidak ada lalat yang datang pada toples C ini. Dengan demikian, pada toples C ini tidak dijumpai belatung atau larva. Maka kesimpulan percobaan Francisco Redi tentang asal-usul kehidupan yang benar adalah D. Pada tabung C tidak dijumpai belatung. Soal nomor 10. Teori evolusi kimia telah dibuktikan kebenarannya oleh Stanley Miller dengan perangkat percobaan yang tampak seperti pada gambar di samping. Kesimpulan dari hasil percobaan tersebut adalah Miller membuktikan teori evolusi kimia yang dikemukakan oleh Harold Urey dalam skala laboratorium. Pertama, pada tabung ini diisi dengan beberapa gas, yaitu NH3, CH4, dan H2. Kemudian pada tabung ini juga dipasang elektroda sebagai sumber listrik. Selanjutnya pada tabung yang di bawah ini diberi H2O, kemudian dipanaskan sehingga terbentuk uap air. Sehingga uap air akan bergabung dengan gas NH3, CH4, dan H2. Sehingga pada tabung ini akan terdapat 4 gas, yaitu NH3, CH4, H2, dan H2O.
Kemudian pada tabung yang berisi gas-gas tersebut diberi aliran listrik. Setelah itu akan terjadi reaksi kimia. Dan hasil reaksi kimianya akan mengalir menuju ke kondensor. Di bagian kondensor ini, hasil reaksi tersebut akan mengalami pendinginan dan akan terbentuk tetes-tetes embun, lalu mengalir menuju ke penampungan di sini. Ternyata setelah dianalisis, hasilnya menunjukkan bahan organik seperti asam amino. Dengan demikian, jawaban yang tepat terkait dengan teori evolusi kimia yang dibuktikan oleh Stanley Miller dalam perangkat percobaan seperti tampak pada gambar di samping adalah senyawa organik sederhana seperti asam amino dapat terbentuk dari senyawa anorganik dalam kondisi abiotik. Dengan demikian, jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah D. Demikian latihan soal dan pembahasan topik teori evolusi dan asal-usul kehidupan. Semoga bermanfaat, selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.